Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya tentunya dengan berita-berita viral dan terupdate. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info-info berita terupdate. Dan pada video ini saya akan membahas tentang pembunuhan dengan cara dimutilasi hanya gara-gara durian. Nah, bagaimana ceritanya? Let's go kita bahas. Jadi, kasus pembunuhan yang disertai mutilasi terjadi di area perkebunan Dusun Subungjaya, Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, diduga bermotif pencurian durian. Berdasarkan keterangan pelaku, HA berumur 26 tahun, pagi atau di subuh hari itu dia memergoki korban yang berinisial RP berusia 11 tahun sedang mencuri buah durian di kebun yang ditungguinya. Menurut keterangan pelaku, korban mengambil durian di ladang yang dijaga pelaku, yaitu HA. Kemudian pelaku meminta agar durian tersebut dikembalikan. Namun, si korban malah mengambil pisau dari pinggangnya dan mengancam si pelaku. Nah, lantaran kesal, pelaku lantas merebut pisau korban dan membunuhnya. Pelaku kemudian menggorok leher, memotong jari jempol tangan dan membuang jasadnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Aparat Polres Lampung Timur bersama warga berhasil menangkap pelaku sekitar pukul 11.00 WIB tak jauh dari lokasi kejadian. Keterangan pelaku masih didalami oleh Kapolres dan dikutip WNC melalui antar berita antara. Insiden pembunuhan sadis itu terjadi Rabu pagi 2 Maret 2022 sekitar pukul 4.00. Korban berangkat ke ladang untuk mengambil durian. Dalam perjalanan, korban bertemu rekannya, tetapi berpisah lagi lantaran berbeda ladang meski tidak terlalu jauh. Sekitar pukul 4.30 WIB, rekan korban mendengar teriakan minta tolong, tetapi lantaran kondisi masih gelap, dia membiarkannya. Ketika hari sudah mulai terang, sekitar pukul 6.00 WIB, rekan korban bermaksud pulang. Namun di tengah perjalanan ia melihat ada noda darah. Karena penasaran, ia langsung menyusuri darah tersebut dan menemukan jasad RP, yaitu temannya sendiri, dalam kondisi menggenaskan. Terkait pencegahan terhadap kasus seperti ini atau serupa ini ke depannya, diperlukan juga kontrol orang tua seperti menasihati atau membiasakan anak untuk tidak mengambil apa-apa yang bukan miliknya. Tidak hanya kontrol emosi dari orang dewasa atau dari perilaku atau dari pelaku agar bisa menahan diri. Jadi kita juga harus mengontrol anak-anak agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi. Karena sepertinya si pelaku pembunuhan ini ketika melakukan pembunuhan berada pada tingkat emosional yang berlebihan. Bisa jadi awalnya hanya menakut-nakuti, namun yang ditakuti justru menentang, ujarnya. Dampak lebih kompleks dari hal ini juga harus turut diperhatikan oleh aparat kepolisian dan pemangku terkait, seperti pengucilan atau pengusiran keluarga pelaku dari masyarakat. Terlebih, setiap warga negara mempunyai hak untuk tinggal dimanapun berada. Dalam prosesnya bukan diproses begitu saja, namun harus ada pendampingan baik terhadap pelaku, keluarga pelaku, dan juga keluarga korban untuk meminimalkan unsur balas dendam atau lainnya. Dan masih saya tegaskan kepada kawan-kawan, teman-teman, siapapun yang menonton video saya ini agar tetap waspada, menjaga anak-anak, dan menasihatinya agar tidak berlaku
yang tidak baik di luar sana sampai mengambil barang-barang orang lain, agar tidak terjadi kasus seperti ini kepada anak-anak selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke kasus yang kedua, di mana di kasus ini terjadi di Malaysia. Dan kasus ini sungguh tidak berperi kemanusiaan. Bahkan Wakil Perdana Menteri Malaysia ikut mengecam pembunuhan tersebut karena kasus ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Kasus ini sampai saat ini masih viral di media sosial. Nah, dari pengakuan si pelaku, katanya Adam tersedak oleh susu sehingga meninggal dunia. Namun polisi menduga tersangka melakukan penganiayaan terhadap bayi Adam karena dari hasil visum menunjukkan adanya pendarahan di kepala serta tempurung kepala bayi malang itu juga mengalami retak. Sian Hafiz menyatakan bahwa kepala bayinya sempat diketuk dan tubuhnya diguncang oleh pengasuh tersebut. Karena kesal, bayi Adam terus menangis sepanjang hari. Setelah perbuatan itu, Adam diam dan tidak bergerak lagi. Keterangan itu ia dapatkan oleh kakak si bayi, abang si bayi. Ia mengatakan adiknya terus menangis. Ia melihat kepala Adam diketuk atau dipukul dan tubuhnya diguncang-guncang. Setelah itu Adam berhenti menangis, kata Sian Hafiz seperti dilansir oleh Berita Harian. Sian mengatakan istrinya mengenali pengasuh itu melalui Facebook dan mereka sepakat untuk menitipkan ketiga anaknya dengan upah 650 Rm atau sekitar 2,7 juta per bulan. 2 minggu sejak anak-anaknya dititipkan tidak ada masalah dan anak-anaknya tidak mengungkapkan keluhan apapun tentang pengasuh tersebut. Malah Hayan mengatakan, yaitu salah satu anaknya mengatakan wanita itu kerap memberi mereka makan nasi ayam sehingga perasaan saya berat badan anak saya bertambah, katanya. Karena itulah mereka sangat terkejut dengan kejadian ini. Atas kejadian tersebut, Sian dan istrinya menjadi khawatir untuk menitipkan anak-anak mereka sehingga untuk saat ini mereka bergantian menjaga 2 anaknya yang lain. Dan untuk orang tua di luar sana dan yang sempat menonton video ini, saya ada sedikit pesan agar selalu menjaga ataupun waspada dan juga berhati-hati dalam memilih pengasuh untuk anak-anak. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu dapat info-info terbaru, berita viral dan lainnya. Dan saya minta maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan yang menyakiti hati kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.